Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menghembuskan nafas dan dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berbicara tentang bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana pada bulan ini kita dituntun untuk senantiasa menahan hawa nafsu dan memperbanyak rasa bersabar. Maka dari itu, pada bulan yang penuh berkah ini merupakan momen yang tepat untuk kita memperbaiki diri, mengajak keluarga kita, kerabat kita, khususnya kepada anak-anak kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan dapat dikatakan sebagai bulan pendidikan anak atau yang dikenal dengan istilah tarbiyatul aulad, di mana pada bulan ini anak-anak dilatih untuk berpuasa, mengaji, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menganjurkan bahwa anak-anak yang sudah berusia 7 tahun hendaknya berlatih untuk berpuasa. Mendidik anak untuk berpuasa memanglah tidak mudah, karena sudah fitrah seorang anak bahwa di dalam diri mereka masih tertanam rasa ingin bermain dan tidak ingin memikirkan hal-hal yang berat. Kita sebagai orang yang lebih tua tidak dapat menyalahkan hal tersebut. Maka dari sinilah kita dapat mendidik seorang anak melalui metode pendidikan anak agar anak terbiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang pertama ialah menjelaskan keutamaan berpuasa kepada anak-anak kita. Jelaskanlah kepada mereka ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu salah satunya mendapatkan surganya Allah. Selain itu, berilah gambaran kepada mereka bagaimana surga itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, di mana hanya orang-orang yang berpuasalah yang dapat masuk ke dalamnya. Yang kedua yaitu mengajak anak-anak untuk berpuasa secara bertahap. Kita tidak dapat memaksakan seorang anak untuk berpuasa selama seharian penuh. Hal tersebut akan membuat anak tidak menyukai apa itu yang namanya berpuasa. Hal yang dapat kita lakukan adalah mengajarkan anak untuk berpuasa secara bertahap, mulai dari puasa setengah hari hingga mereka dapat melakukan puasa selama seharian. Yang ketiga yaitu mengalihkan rasa lapar anak dengan mengajaknya bermain atau tidur, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah pada anak-anaknya. Kita dapat mengajak anak-anak kita untuk tidur ketika mereka merasa lapar, atau kita dapat mengajak mereka untuk bermain permainan yang menyenangkan, sehingga rasa lapar mereka akan terabaikan. Yang keempat ialah mengajak anak-anak kita untuk terbiasa berada di dalam masjid. Hal ini dilakukan agar anak-anak kita terbiasa berada di lingkungan orang-orang yang baik. Selain itu, kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana adab-adab ketika berada di dalam masjid. Kita
kita juga dapat mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya berdoa. Selain itu, kita dapat mengajarkan mereka bagaimana cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kelima yaitu memberikan sanjungan atau hadiah kepada anak-anak kita karena sudah mampu berpuasa. Sanjungan diberikan kepada anak-anak kita agar mereka merasa termotivasi dan bersemangat menjalani puasa di hari-hari berikutnya. Selain sanjungan, kita dapat memberikan hadiah kecil kepada anak-anak kita sebagai bentuk apresiasi karena mereka sudah mau belajar berpuasa. Itulah beberapa metode yang dapat kita lakukan agar anak-anak mampu berlatih berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini sebagai sarana tarbiyah untuk membentuk generasi yang beramal soleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Karena rusaknya suatu kaum berawal dari pondasi yang tidak dibangun dengan kokoh. Oleh karena itu, marilah kita membangun pondasi beragama di jiwa anak-anak kita ketika mereka masih berusia dini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.